Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabat Atirah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis bersumber dari tafsir Al-Quran Al-Azhim karya Imam Ibn Katsir serta Qashash Al-Anbiya karya Al-Hafiz Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad As-Samarqandi. Setelah menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis dan menunaikan ibadah haji sesuai nazarnya, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Ketika tiba di wilayah Sabah, beliau memerintahkan burung hudhud untuk mencari sumber air. Namun, burung hudhud kembali dengan membawa kabar penting yang mengejutkan. Burung hudhud berkata, "Aku telah menjelajah dan menemukan sebuah kerajaan besar di Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu. Ia duduk di atas takhta megah yang bertabur permata. Namun mereka menyembah matahari dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat di secarik kertas. "Bawalah surat ini dan jatuhkanlah di hadapan sang ratu," perintahnya kepada burung hudhud. Dalam surat itu tertulis, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini dari Sulaiman. Janganlah kalian menyombongkan diri kepadaku. Datanglah kepadaku dengan berserah diri." Ratu Balqis pun terkejut saat membaca surat itu. Ia segera mengumpulkan para penasihat kerajaan dan membahas isi surat tersebut. Balqis berkata, "Surat ini datang dari seorang raja besar. Jika kita melawannya, negeri ini bisa hancur binasa. Sebaiknya kita tempuh jalan damai. Aku akan mengirim hadiah berharga untuk melihat bagaimana sikapnya." Ketika para utusan Ratu Balqis membawa hadiah-hadiah mewah, Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. Ia berkata, "Kembalilah dan sampaikan kepada ratu kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku rezeki yang lebih baik. Aku adalah Nabi dan Rasulnya dengan kerajaan yang luas mencakup manusia, jin, dan hewan. Harta tidak akan melalaikanku dari tugas kenabian. Jika mereka tidak berserah diri, aku akan datang dengan pasukan yang sangat kuat dan tak terkalahkan." Setelah para utusan kembali ke Sabah, Nabi Sulaiman bertanya kepada para jin, "Siapa di antara kalian yang sanggup membawa takhta Ratu Balqis ke sini sebelum dia tiba?" Jin itu pun menjawab, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari dudukmu." Namun seorang jin lain berkata, "Aku dapat membawanya sebelum engkau sempat memejamkan mata." Maka, dalam sekejap, takhta megah itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat takhtanya sendiri sudah di sana, ia pun terheran-heran. Lalu, ia diajak masuk ke sebuah ruangan indah, dengan lantai dan dinding dari kaca bening yang berkilauan. Mengira lantai itu adalah air, Ratu Balqis pun menyingkap pakaiannya hingga betis. Namun Nabi Sulaiman berkata, "Itu bukan air, melainkan kaca bening." Saat itu juga Ratu Balqis tersentuh dan menyadari kelemahannya. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Sulaiman dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Ampunilah aku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad."